Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gue di sini, Guswa Motolovers, di channel otomotif yang akan membahas putar roda 2 yang terupdate tentunya. Oke, jadi video kali ini sesuai dengan judul ya, karena permintaan teman-teman subscriber dan juga IG karena ada yang nge-DM, Bang tolong bahas yang lagi viral ini terkait rangka ESAV dari pabrikan Honda. Oke, kita bahas ya. Oke, sebelum membahas video ini lebih lanjut, bisa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe tentunya, karena di channel ini banyak sekali informasi seputar dunia otomotif yang terupdate buat teman-teman di luar sana. Oke. Kita lanjut ke pembahasan intinya ya. Jadi karena banyak di luar sana teman-teman pengguna Honda khususnya Matic yang menggunakan rangka ESAV ini mengalami kerangka patah, keropos maupun berkarat gitu ya. Nah, jadi permasalahannya di mana sih? Nah, oke, jadi di sini gua akan membahas secara tuntas ya inti permasalahan dari kerangka ESAV ini yang mengalami banyak sekali keluhan ya dari teman-teman pengguna Matic Honda. Nah, jadi sebelumnya rangka ESAV itu apa sih? Nah, ESAV ini merupakan Enhanced Smart Architecture Frame. Jadi ini plat baja ya yang dipres kemudian dilas gitu. Nah, akhirnya dibikin buat frame dari motor ini gitu. Motor yang keluaran terbaru dari Matic Honda gitu. Kalau sebelumnya kan menggunakan frame tubular nih guys ya. Frame tubular itu apa sih? Nah, frame tubular ini merupakan pipa besi ya. Jadi bentuknya bolong gitu ya. Jadi seperti pipa air gitu ya, bentuknya jadi seperti itu guys gambarannya, jadi dilas gitu. Nah, itu kan generasi yang sebelumnya. Jadi Honda ini melakukan pengembangan, akhirnya menciptakan yang namanya rangka ESAV ini. Nah kemudian teman-teman di luar sana ini banyak sekali yang mengalami patah, keropos maupun berkarat gitu. Oke, sebenarnya guys ya, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dari si rangka ESAV ini yang mengalami patah maupun keropos gitu ya. Nah, karena makin kesini beritanya makin aneh-aneh guys, karena perlu teman-teman ketahui ya, Honda ini 80% pemasarannya itu paling tinggi di antara pabrikan Jepang yang lainnya yang ada di Indonesia gitu guys, yaitu didukung oleh penjualan terbesarnya oleh Matic gitu ya, karena Honda itu selalu memberikan produk-produk terbarunya khususnya dari Matic gitu. Nah, ini Yamaha ini ikut-ikutan karena gue dikirimin gambarnya ada Yamaha Aerox, Mio M3 dan juga Fazio. Nah, ini kan motor dari Maticnya Yamaha, tetapi seolah-olah dibikin gambarnya ini mirip dengan motor dari Honda yang mengalami kerangka keropos ini. Nah, terutama gambar yang dari Twitter ini guys. Nah, ini merupakan Honda Vario 125 ya. Kalau nggak salah ini tahun 2019 ya yang model begini. Nah, ini mengeluhkan kerangkanya keropos guys, bahkan berkarat gitu. Nah, sebelumnya teman-teman makanya kalau membaca berita itu jangan setengah-setengah guys, harus sampai tuntas gitu ya, jadi tidak gagal paham gitu. Nah, sebenarnya Vario 125 ini itu belum menggunakan rangka ESAV ini guys, ini masih menggunakan frame tubular gitu ya. Nah, frame ESAV ini yang digunakan motor Matic Honda itu mulai dari motor apa aja sih? Nah, ini penting nih buat teman-teman yang ingin membeli motor dari Matic Honda ataupun yang sudah punya nih ya. Nah, jadi teman-teman harus lebih tahu lagi gitu ya. Nah, jadi yang pertama motor Matic Honda ini yang menggunakan rangka ESAV itu yang pertama ada Vario 160 yang baru, kemudian ada Honda Genio, kemudian Honda Scoopy, dan yang terakhir ada New Scoopy. Nah, itu keempat motor yang menggunakan rangka ESAV gitu guys. Jadi yang lainnya itu masih menggunakan frame tubular gitu. Nah, jadi teman-teman jangan beranggapan semua Matic yang menggunakan rangka ESAV dari Honda itu jelek kualitasnya guys, tidak. Jadi tidak seperti itu gitu ya. Nah, sebelumnya mohon maaf nih ya, gue tidak berpihak kepada Honda. Yang jelas gue di sini memberikan informasi yang baiknya gimana sih gitu. Jadi buat teman-teman bisa ngambil poin pentingnya gitu ya, supaya jadi bahan pertimbangan lagi. Jadi tidak terpengaruh oleh berita-berita yang tidak gitu. Oke, jadi selanjutnya kemungkinan ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi si
kerangkanya ini patah guys, atau kropos gitu ya. Nah, satu bisa jadi dari faktor modifikasi gitu ya, artinya motor ini dimodif-modif kemudian menjadi berpengaruh ke kerangkanya ini. Nah, yang kedua dari faktor lingkungan guys. Nah, kenapa dari faktor lingkungan? Contoh gitu ya, dari misal terkena banjir atau terkena air hujan yang sering-sering dihujan-hujan, itu kan berpengaruh juga guys, akhirnya apa, timbul karat ya kan, bisa jadi patah gitu. Nah, selanjutnya poin yang selanjutnya ialah teman-teman harus bisa membedakan antara rangka ESAP dengan rangka yang frame tubular gitu. Contohnya tadi dari motor yang keluaran terbaru. Jadi teman-teman intinya jangan terpengaruh oleh berita yang tidak-tidak gitu ya. Jadi harus lebih smart lagi gitulah dalam memilih mana yang terbaik dan mana yang tidak. Kemudian, nah jadi buat teman-teman nih yang suka bikin gambar yang enggak mengedit gitu ya, apalagi dari pabrikan Yamaha sekarang ini banyak lagi gambar-gambar seperti itu seolah-olah mengikuti jejak dari si pabrikan Matic Honda ini. Nah, mungkin itu jadi beberapa faktor yang dapat mempengaruhi si rangka ESAP ini pada motor Matic teman-teman yang tidak awet, akhirnya timbul kropos, patah maupun berkarat. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui ya, ini menurut pengalaman pribadi aja ya. Gue dulu pernah kerja di pabrik spare part, salah satunya yaitu pemasok alat spare part guys, mulai dari Honda, Yamaha, Suzuki, bahkan Kawasaki itu ada semua ya. Nah, jadi di suatu perusahaan, apalagi untuk kendaraan ya, untuk dipakai manusia, itu mengutamakan yang namanya safety, keamanan ya, UD untuk si penggunanya ini gitu. Nah, jadi di suatu perusahaan pasti ada yang namanya QC guys, atau quality control. Nah, jadi tidak semena-mena produk ini jadi, tidak ada yang namanya pengecekan kemudian lalu dijual di pasaran, itu tidak seperti itu guys, pasti ada yang namanya pengecekan. Nah, begitupun dengan AHM ini pasti ada yang melakukan yang namanya pengecekan gitu, mulai dari kualitasnya, durabilitasnya, fungsinya, itu pasti dicek semua. Nah, kalau sudah lulus uji kualitas, nah itu baru dipasarkan oleh pihak AHM ke pasaran masyarakat tentunya. Jadi seperti itu, jadi tidak semena-mena langsung dijual gitu guys, ada yang namanya pengecekan terlebih dahulu gitu. Nah, jadi buat teman-teman intinya harus lebih bijak lagi dalam memilih-milih mana berita yang benar dan tidak benar. Makanya kalau membaca informasi ya, khususnya yang lagi viral ini tuh jangan setengah-setengah guys, artinya dipahami dulu gitu, sumbernya dari mana, apakah ini benar atau tidak gitu. Jadi poinnya seperti itu gitu ya. Nah, kemudian ternyata nih guys ya, di sosial media ini yang teman-teman mengupload video maupun gambar-gambar yang gambar ini motor yang rangkanya patah ini ya, ada yang Vario 125, Beat, nah kemudian Scoopy, ini kan banyak banget ya, bertebaran di mana-mana beritanya ini, gambarnya. Nah, ini di DM langsung atau dihubungi langsung oleh pihak AHM, ternyata tidak ada yang ngebalas guys. Nah, dari situ saja itu sudah ketahuan gitu ya, bahwa ini benar atau tidak sih sebenarnya gitu loh yang memposting gambar-gambar ini gitu loh. Padahal maksud dari AHM ini menghubungi langsung para pengguna motor yang mengalami rangka ESAP-nya ini terkendala patah, kropos maupun berkarat. Ini bermaksud baik guys, untuk menginvestigasi lebih jauh supaya dari pihak AHM ini akan melakukan pengembangan lagi gitu loh. Jadi teman-teman ini nanti dipanggil gitu ya, disuruh motornya dibawa. Nah, jadi di situ nanti diklaim garansi gitu ya, artinya diganti oleh full penuh dengan yang baru gitu ya, tidak dipungut biaya apapun. Bahkan teman-teman bisa menghubungi call centernya AHM maupun mengirim email gitu kalau memang motor ini murni mengalami kendala dari dealernya, tidak, artinya tidak dibuat-buat gitu guys, artinya melainkan misal amit-amit ya kita kecelakaan terus rangka ESAP-nya patah, kita ke klaim Hondanya gitu dari pabrikannya langsung, itu tidak seperti itu. Artinya garansinya itu murni memang ini kesalahan dari Honda, misal seperti itu gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa langsung menghubungi call centernya AHM maupun mengirim email untuk melakukan penggantian garansi rangka ESAP ini. Nah, jadi sebenarnya kurang baik apa gitu ya dari pabrik AHM ini. Jadi teman-teman ya, sekali lagi jangan terpengaruh oleh berita yang tidak-tidak gitu. Nah, sekali lagi jadi buat teman-teman yang ingin membeli motor Matic khususnya dari pabrikan Honda itu tidak perlu khawatir guys. Jadi jangan terpengaruh oleh berita yang nggak benar gitu ya. Tetap kalau kepengennya motor ini ya silahkan, nggak apa-apa gitu. Intinya itu tadi ada yang namanya quality control, pengecekan dari yang namanya suatu perusahaan. Nah, jadi begitu ya.
Nah, poinnya intinya adalah, nah yang pertama teman-teman, satu, kalau mau beli motor sesuai dengan keinginan, jangan ikutin kata orang. Nah, itu satu ya. Nah, kedua, jika ingin mengetahui yang lebih jauh lagi, teman-teman bisa ngecek dulu gitu ya, ini apa namanya, fitur-fiturnya seperti apa, motornya seperti apa gitu ya, kerangkanya seperti apa gitu. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, teman-teman jangan terpengaruh oleh berita yang tidak-tidak, salah satunya ini gitu ya. Bahkan banyak sekali sekarang edit-editan mengenai gambar ini yang mengalami kerangka esapnya yang patah ini. Jadi teman-teman bisa mempelajari sendirilah mana yang terbaik dan mana yang tidak dalam bermain sosmed mengenai berita ini gitu. Nah, selanjutnya teman-teman yang tadi sudah kejadian ya, motornya sudah mengalami kerangkanya kropos patah, itu bisa diklaim garansi langsung. Jadi teman-teman bisa langsung ke pabriknya AHM untuk menggantikan ulang dari spare part yang rusak ini. Nah, jadi sebenarnya AHM itu sekarang lagi melakukan pengembangan ya, artinya melakukan investigasi sejauh mana sih kendala yang dipakai kerangka esap ini yang dipakai oleh teman-teman yang menggunakan motor matic ini. Jadi AHM itu tidak diem guys, artinya dia melakukan investigasi, melakukan yang namanya penelusuran gitu ya, menyelidiki dari mana sebenarnya ini kerusakan ini kok bisa gitu loh. Banyak sekali yang mengalami kerusakan ini, terutama yang Vario 160, Vario 125, Scoopy, Honda maupun Zenio gitu. Sedangkan yang baru melakukan, teman-teman yang baru membeli motor ini ya, yang terbaru ini itu memang sudah menggunakan rangka esap. Cuman kalau yang generasi sebelumnya itu masih menggunakan frame tubular, artinya belum menggunakan frame esap gitu. Nah, jadi intinya buat teman-teman tetap bijak dalam bermain sosmed ya, jangan terpengaruh oleh berita yang tidak-tidak. Kalau ingin membeli motor dari Honda ya, jangan terpengaruh oleh berita yang tadi. Tetap kalau memang keinginannya motor tersebut ya nggak apa-apa, silahkan beli. Kalau misalnya motor ini mengalami kerusakan ataupun ketidaksesuaian dari pabriknya langsung, teman-teman bisa klaim langsung dan juga mendapatkan garansi full gratis, tidak dipungut biaya apapun gitu. Oke, jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya buat teman-teman di luar sana. Semoga bermanfaat nih, khususnya buat teman-teman yang ingin mau membeli motor matic dan juga yang terlanjur motornya ini mengalami rangkanya kropos, patah maupun berkarat, itu sekali lagi bisa diklaim gratis, garansi ke AHM-nya langsung. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat buat teman-teman di luar sana. Sampai berjumpa di video-video gue selanjutnya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe tentunya, karena di channel ini banyak sekali informasi seputar dunia otomotif, khususnya roda 2. Oke, sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.